Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Sari dengan nomor induk mahasiswi 2430111721820, mahasiswi PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 1 tahun 2024, program studi informatika pada LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada hari ini, Rabu 4 September 2024, saya membuat video praktik pembelajaran UKIN mata pelajaran informatika di kelas 10B DKP SMK Negeri 1 Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silahkan, Jainal. Belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, terima kasih. Ya. Nah, hari ini kita pembelajaran informatika, ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Ya, terima kasih. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, ya. Semoga kita semua tetap sehat, ya, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau pastikan dulu kebersihan meja, kemudian sampah di kolong-kolong laci kalian tolong dicek. Ibu mengabsen dulu, mencek kehadiran kalian. Anissa Indah Kirana, ya. Anissa Trianjani, ya. Hari ini, ya, materi kita tentang literasi digital, ya. Sebelumnya, ya, materi kita tentang berpikir komputasional. Nah, siapa yang masih ingat, ya, pelajaran minggu lalu? Ya, Rasa. Komputasional adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan. Sekarang, ya, kalau kita hubungkan, ya, antara pembelajaran materi yang kemarin berpikir komputasional dengan literasi digital, nah, bagaimana hubungannya? Ada yang tahu? Berpikir komputasional dengan literasi digital? Ya, silahkan jawab, ya. Salah nggak apa-apa, yang penting bisa menjawab, ya. Hubungan antara berpikir komputasional dengan literasi digital. Kalau berpikir komputasional tadi berpikir yang secara sistematis dan logis, ya. Kalau literasi digital, ada yang sudah tahu materi kita yang sekarang, ya. Nah, sekarang, ya, ini dulu, ya. Sebelum kita mengaitkan, Ibu mau tahu dulu, ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu literasi? Ya, ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Dengan cara untuk berkomunikasi. Ya, ya, benar. Ya, silahkan. Ya, kan, ya, Rotusita. Jadi digital adalah penggambaran dari suatu bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1. Ya, baik. Ya, silahkan. Nah, kemudian ada literasi, ada digital, kemudian literasi digital. Ya, ya, silahkan, Jessica. Iya, terima kasih. Ya, berarti kalian walaupun belum masuk ke materi, kalian sudah tahu apa itu literasi digital. Nah, ya, silahkan. Sumber pesan dengan penerima pesan. Ya, silahkan. Bagus. Mengaitkan antara berpikir komputasional dengan literasi digital. Tadi berpikir komputasional adalah berpikir yang terarah, logis, dan sistematis.
Kalau literasi digital, literasi tadi kemampuan membaca dan menulis yang bertujuan untuk komunikasi. Ya, yang digital itu ya mulai angka 0 dan 1. Berarti kalau kita hubungkan antara berpikir komputasional dengan literasi digital yang dihubungkan dengan media sosial, berarti dalam penggunaan media sosial kita harus berpikir secara komputasional agar apa yang kamu gali dari informasi yang kamu dapat dari media sosial tersebut dapat kamu pilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu hubungannya ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian literasi digital dan media sosial. Alhamdulillah kalian sudah paham ya. Karena di minggu lalu waktu pembelajaran berpikir komputasional, Ibu sampaikan bahwa materi hari ini literasi digital. Berarti kalian sudah belajar. Terima kasih. Kemudian, cakap dan bijak sebagai individu yang menjadi warga negara sekaligus menjadi warga masyarakat digital yang produktif, beretika, berbudaya, aman, nyaman, dan seimbang. Menurutmu, mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Silahkan. Izin Ibu, ulun izin menjawab. Topik ini penting untuk dipelajari bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi. Dan ada ide komunitas serta jenjang virtual. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih atas jawaban Saskia. Aku mau mengetahui ya sampai sejauh mana pemahaman kamu tentang literasi digital. Tadi kan sudah ada nih beberapa perwakilan ya, tapi tidak semua. Nah, itu sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian, ada link pretest ya. Silahkan kalian kerjakan. Alhamdulillah ya, tepat waktu kalian ngerjakan ya. Kalau sudah segera dikirim, nanti otomatis masuk ke Excel Ibu ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Ibu menjelaskan tentang literasi digital. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, dalam penggunaan komputer ya, untuk khususnya internet ya, kita tidak lepas dari yang namanya web browser dan search engine ya. Biar sudah Safari ya. Kalau angkatan kalian tahu ya Safari, enggak kan ya, ini waktu di awal-awal ya. Kemudian Mozilla Firefox sampai sekarang masih ada ya. Ada yang masih menggunakan Mozilla? Jarang ya. Kemudian Icon, ini jarang juga. Microsoft Edge, nah itu sudah ada di aplikasinya di laptop ya. Kemudian kreasi, kemampuan menciptakan konten digital, misal blog, video, desain. Nah, kalian anak DKP ya. Anak DKP, pelajaran kita informatika, jurusan kalian DKP. Nah, ini sesuai. Kalian harus bisa berkreasi, mampu menciptakan konten digital ya. Kemudian berkreasi di media sosial, membuat konten menarik dan berbagi dengan orang lain. Nah, jadi ya biasanya umuran kalian juga senang tuh bikin konten ya. Asal konten yang mendidik ya. Kemudian kesimpulannya, menjadi individu berliterasi digital adalah mampu memahami penggunaan teknologi digital terkait pengelolaan informasi untuk menciptakan pengetahuan dan inovasi baru. Penerapan literasi digital pada pembelajaran sangat penting untuk dilakukan, karena literasi digital tidak hanya memberikan siswa pengalaman dengan teknologi digital, tetapi juga mendukung siswa dalam memperluas pemahaman konsep-konsep dan bersikap kritis dalam berpartisipasi pada pembelajaran. Nah, sampai kita pada kesimpulan. Ya, dari yang beberapa ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan?
Ya. Kalau diam berarti kalian sudah paham. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu teruskan lagi ya, kita tentang literasi digital ya. Nah, Ibu harapkan ya kalian jangan malas untuk membaca ya, karena membaca dan menulis tadi termasuk literasi digital ya. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia ya. Artinya di tingkatan dunia yang diteliti oleh UNESCO ya, kita termasuk urutan kedua dari bawah. Berarti kemampuan minat baca kita sangat kurang ya. Tidak usah jauh-jauh, fakta di lapangan saja. Kalau Ibu ngasih instruksi via grup WhatsApp ya, deadline-nya kapan, kemudian itu tugasnya dijadikan PDF ya. Masih ada yang bertanya, Bu, deadline-nya kapan? Tugasnya tetap di Word atau dijadikan PDF ya. Ayo dibaca, jari Bu, literasi. Ya Bu, lupa Bu ya. Bukan lupa, malas. Nah, kemudian ya ada lagi nih di tingkat ASEAN ya. Indonesia dari persenannya hanya 62%, sedangkan negara ASEAN lain rata-rata mencapai 70%. Nah, sedangkan negara Eropa Utara seperti Finlandia dan Norwegia menjadi negara dengan literasi tertinggi di dunia 100%. Ya. Nah, jadi kebanyakan ya kita ini ya, kalau berdasarkan penelitian dari Badan Dunia itu ya, yang di bawah-bawah kita ini yang bagian negara Afrika ya, negara Afrika yang negara miskin. Memang wajar ya, mereka untuk makan aja susah, sedangkan kita negara berkembang ya, kenapa jadi setara dengan warga Afrika? Nah, di situ seharusnya kita malu dengan kita sendiri ya. Jadi Ibu pesan dengan kalian ya, tolong harus rajin membaca ya, karena membaca itu jendela dunia ya. Nah, dari 208 negara, Indonesia menempati posisi ke-100 ya, dengan literasi mencapai 95,44%. Posisi ini masih kalah dibanding negara Asia Tenggara lain. Filipina di posisi ke-88 dengan 96,62%. Brunei di posisi 86 dengan 96,66%. Kalian lihat kan di peta Brunei itu? Negaranya mana dengan Indonesia? Besar mana? Besar Indonesia atau besar Brunei? Iya, besar Indonesia. Mereka kurang lebih Kalimantan Timur saja. Nah, tapi literasinya bagus. Singapura di posisi 84 dengan 96,77% ya. Kemudian ya, menurut laporan pada tahun 2021, faktor yang mempengaruhi tingkat literasi antara lain akses terhadap pendidikan ya, berarti kita itu sekolah cuma untuk sekolah, bukan untuk menuntut ilmu. Nah, sekedar rutinitas. Jadi akhirnya berpengaruh pada kualitas pendidikan kita. Kemudian kondisi sosial ekonomi kita ya, apalagi setelah adanya Covid ini semakin terpuruk ya. Nah, banyak PHK-an di mana-mana ya, akhirnya berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi. Kemudian sikap budaya terhadap pendidikan. Nah, orang tua zaman dulu ngapain susah-susah sekolah, toh akhirnya nanti jadi pengangguran juga ya. Karena image-nya ya, kalau sekolah itu mau cari kerja akhirnya cari uang ya. Kalau mindset kita sekolah mau cari ilmu ya, insya Allah kalian akan terus bersemangat ya. Udah ya. Nah, kemudian sekarang kita mengerjakan LKPD. Nah, ini Ibu bagi kelompok 1 saja ya. Silahkan kalian diskusi.
Ya. Ya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah? Ya, sudah satu kelompok, bagus. Ada lagi yang sudah? Ya. Kalau misalnya lebih cepat lebih baik, ya. Tadi kan maksimal 10 menit. Ya. Kelompok 1 sudah siap apa belum? Sudah, Bu. Ya, berarti sesuai urutan kelompok 1 yang maju duluan. Nah, ya, silahkan dipresentasikan. Ini Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang desain sketsa packaging makanan tradisional. Sebelum itu, perkenalkan, saya Zaskia Zahra. Saya Ideal Anindya Pamungkas. Saya Muhammad Prananda Perdana. Saya Muhammad Arfi Udarajat. Baik, warna adalah bahasa visual yang paling kuat. Jadi, hasil kerja desain sketsa packaging makanan tradisional kami adalah packaging apem gula merah yang terlihat modern namun tidak menghilangkan nuansa tradisionalnya karena kami menggunakan daun pisang sebagai alasnya dan plastik mika sebagai penutup, tertutup namun tetap terlihat seperti yang sudah disebutkan. Nah, untuk alasan kami memilih desain packaging ini, kami memilih desain ini karena cukup menarik perhatian dari hijaunya daun pisang dan mika yang transparan lebih menonjolkan isi kue apem gula merahnya. Dan untuk desain kami memilih menggambarkan 4 buah apem gula merah karena mengikuti referensi yang kami dapatkan di Google. Kasih pertanyaan, siapa yang bertanya? Ya, silakan. Kenapa kelompok kalian mengangkat kalimat ini menjadi kalimat motivasi? Apa maknanya? Terima kasih atas pertanyaannya, aku izin menjawab. Maknanya adalah gunakan warna dengan bijak untuk menyampaikan emosi dan pesan tertentu. Seorang desain grafis wajib mengetahui dan memahami filosofi warna karena 1. Warna tidak hanya sekedar untuk yang membangun karya grafis. 2. Warna menjadi faktor utama yang menentukan keindahan sebuah karya desain grafis. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih aplaus. Silakan duduk. Akan kami mulai dengan kata-kata motivasi yang kami dapat adalah setiap desain adalah sebuah cerita yang menunggu untuk disampaikan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan ingin mempresentasikan hasil desain packaging kami, yaitu kue tradisional amparan tatak. Jadi di sisi kiri kanannya itu bisa dibilang ada ruang yang nggak terlalu menutup, apalagi bahan dasar dari desainnya ini besek bambu yang dimana itu tuh ada rongga yang bisa memasukkan udara. Jadi karena kebetulan kue amparan tatak itu kue basah, jadi bisa dibilang hasil packaging kami ini membuat kuenya itu tidak cepat basi. Kami ingin membuat sekiranya makanan tradisional masih dapat diinovasikan dengan packaging yang lebih bagus. Yang kedua, kami juga mencoba melatih skill desain dengan mempergunakan cara pikir kami dalam hal kreativitas.
Mengapa kalian memilih besek bambu sebagai bahan packaging kalian? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Alasan kami memilih besek bambu sebagai bahan packagingnya adalah karena besek dapat menjaga dan menyimpan makanan agar tidak cepat basi, berkat pola anyaman pada besek yang menyisakan sedikit celah untuk udara. Terima kasih. Bagaimana? Sudah puas? Ya, silahkan ditutup. Baiklah, sebenarnya seperti itu aja saja presentasi kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, silakan kita kasih aplaus. Fokus, kita relax dulu. Kita ice breaking. Ya, sekarang diatur saja dulu. Sebelum ice breaking, kita pijat bergantian ya. Jadi dari sini ke sini dulu ya, ditepuk-tepuk, tapi jangan tepuk marah ya. Ya, jangan tepuk marah, tepuk sayang ya, seperti pijat-pijat ya. Ayo, apa kalian sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita mulai di hitungan ketiga. 1, 2, 3, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, bagus. Kalian belum pahami dari materi kita yang hari ini literasi digital ya, dalam penggunaan media sosial ya. Ada yang belum paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Nah, kemudian Ibu mau tahu ya, kesan dan pesan ya kalian selama mengikuti pembelajaran ini berhubungan dengan materi literasi digital ya. Pribadi dan mengelola aplikasi digital. Pesannya adalah pentingnya selalu berhati-hati dan bijak dalam berinteraksi dengan teknologi untuk memaksimalkan manfaatnya sekaligus melindungi diri dari risiko digital. Kedepannya ya, apa yang kalian harapkan dari pembelajaran hari ini? Maksudnya apa manfaatnya untuk masa depan ya, untuk kedepannya? Silahkan ya, Ibu kasih waktu 5 menit, kalian jawab ya, silahkan dipakai pulpen, dijawab di kertas yang sudah Ibu bagi. Nanti Ibu minta ya 4 orang perwakilan yang menjawab, ada pack, ada feeling, ada pinding, ada feature ya. Untuk faktanya, pembelajaran hari ini sangat membantu saya sehingga dapat meningkatkan pembelajaran, dapat membedakan informasi yang salah dan memberi akses ke berbagai sumber daya. Saya senang karena mendapatkan pengetahuan baru mengenai literasi digital. Memahami dan menggunakan media sosial secara bijak. Dan kalau future-nya ya, siapa ya? Melatih keterampilan berpikir kritis dan menambah kesadaran global. Terima kasih. Sekarang esai ya, karena Ibu anggap kalian sudah paham ya, silahkan dikerjakan, waktu 5 menit. Diperlukan untuk memahami dan menyikapi isu-isu yang disebarluaskan melalui media sosial, dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Atas jawabannya ya, apa artinya penggunaan media sosial secara bijak ya? Bijak dalam penggunaan media sosial, ada yang tahu? Ya, artinya ya, kalian harus bisa memilah dan memilih informasi yang masuk ke HP kalian ya. Nah, baik itu dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, dari TikTok ya, dan yang aplikasi yang lain-lain ya. Jadi sebagai
masyarakat yang berliterasi, maksudnya yang sudah memahami, yang memiliki pengetahuan tentang literasi digital, ya sumber-sumber informasi tersebut yang masuk bisa kita memilih dan memilah. Artinya apa? Kita memilih mana yang baik untuk kita pilih, setelah itu kita pilah. Artinya di antara yang sudah kita pilih tadi, kita cari yang sesuai dengan kita, ya, yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Artinya informasi tersebut valid, ya. Jadi jangan sampai kalian ikut menyebarkan informasi yang bersifat hoax. Artinya informasi yang kalian terima harus kalian saring, ya. Nah, harus kalian cek kebenarannya, ya. Kan sekarang sudah ada itu untuk mencek, ya, mencek kevalitan suatu informasi. Jadi kalau kalian ragu ini valid atau tidak, ya lebih baik kalian diamkan saja, jangan diteruskan atau kalian hapus, ya. Jadi penggunaan yang bijak tersebut diantaranya harus sesuai umur. Nah, kalian pelajar, jadi gunakan media sosial sebagai kalian yang pelajar. Jangan menggunakan atau melihat atau membuka konten-konten yang dewasa, ya. Jadi itu artinya penggunaan secara bijak. Kemudian penggunaan secara bijak lagi, kalian masih berstatus pelajar, masih ada jam sekolah yang harus pagi turun ke sekolah, ya. Jadi penggunaannya harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai melampaui batas, ya. Malam-malam terus, ya, membuka, ya, HP, terutama main game, ya. Kemudian akhirnya paginya telat, ya. Sampai kita pada akhir, ya, kita akhiri. Tidak ada yang bertanya kan? Ya. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa berkah, ya, bisa berguna untuk diri kita pribadi ataupun untuk orang lain, ya. Jadi semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita, semakin bijak kita dalam menggunakan media sosial, dan semakin kita rajin, ya, untuk membaca, ya, akhirnya meningkatkan literasi kita, ya. Karena literasi itu kemampuan membaca dan menulis, ya. Jadi yang berguna untuk komunikasi, tapi juga harus disesuaikan dengan etika yang benar. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, ya. Kalau sekarang kita jarang bicara karena diketik, ya. Jadi jarimu adalah harimaumu, ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan jarimu, ya. Jangan sampai jadi netizen yang bikin orang sakit hati, ya, yang pakai akun fake, ya, itu jangan. Jadi gunakan media sosial untuk kalian menambah ilmu, jangan untuk menambah dosa, ya. Ya, silahkan Jainal Ilmi, kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dulu. Ya, silahkan. Terima kasih, ya. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran, ya. Kita semangati diri kita dulu, ya. Kita harus memotivasi diri kita sendiri, ya, agar mental kita tetap sehat, ya. Nah, mental kita tetap sehat, akhirnya kita lebih fokus untuk belajar. Mental sehat, fisik kita pun menjadi kuat, ya. Sehat dan semangat untuk kita semua. Semoga di pembelajaran berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat,
ya dan dalam keadaan berbahagia. Ya. Ibu akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.